Sabrina Navandeni Putri dengan NIM 0517024445, Program Studi Sastra Inggris di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, aku bersama kalian akan membahas tentang ADHD versus autism, memahami perbedaannya dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya memang sama-sama gangguan perkembangan, tapi cara munculnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa sangat berbeda. Dan memahami perbedaan ini penting karena bukan hanya untuk edukasi, tetapi juga untuk membangun empati. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang ADHD dan autism sebenarnya semakin banyak. Misalnya, studi Wimbarti dan Kusrohmania pada tahun 2023 menemukan bahwa gejala ADHD pada anak sekolah dasar di Indonesia itu cukup tinggi, terutama yang berkaitan dengan kesulitan fokus dan kontrol impuls. Sementara untuk data autism di Indonesia itu masih belum lengkap, tetapi ada dari Autism Raw yang menyebutkan bahwa jumlah anak dengan autism mungkin jauh lebih besar daripada yang tercatat karena banyaknya kasus yang belum terdiagnosis atau tidak mendapat layanan yang memadai serta kurangnya edukasi tentang autism. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih ADHD itu. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, mengatur perhatian, dan mengendalikan impuls. Dalam kehidupan sehari-hari, cirinya bisa kelihatan dari hal-hal sederhana, yaitu sering lupa, mudah terdistraksi, atau bergerak terus seakan-akan tidak bisa diam. Banyak penelitian, salah satunya dari Ginting pada tahun 2023, menunjukkan bahwa ADHD dipengaruhi faktor genetik, sekaligus juga lingkungan, jadi bukan hanya salah orang tua ataupun label anak nakal. Sementara itu, kalau autism adalah kondisi perkembangan yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan memproses dunia di sekitarnya. Anak atau orang dewasa dengan autism biasanya punya pola komunikasi yang berbeda, sensitivitas sensorik yang tinggi, atau minat yang mendalam pada hal tertentu. Autistika UK menjelaskan bahwa autism itu spektrum, jadi setiap orang itu tantangannya berbeda. Sekilas, ADHD dan autism itu memang tampak mirip. Keduanya memang membuat anak terlihat tidak fokus, sulit mengikuti instruksi, atau punya kebutuhan belajar yang berbeda. Bahkan menurut Autistika, cukup banyak orang yang mempunyai ADHD dan autism karena kedua kondisi ini memang sering tumpang tindih atau sangat mirip sekali. Tenang aja, ada beberapa perbedaan kunci yang perlu kita pahami. Pertama, cara memproses informasi. Anak ADHD biasanya kesulitan karena terlalu banyak perhatian ke banyak hal sekaligus, sehingga mereka cepat berpindah fokus. Sedangkan kalau anak autistik biasanya kesulitan menerima informasi karena terlalu fokus pada satu hal. Jadi mereka itu seperti kebalikannya. Kalau yang kedua, ada dari sosial dan komunikasi. Anak ADHD biasanya terlalu banyak berbicara, sedangkan kalau anak autism itu tantangan sosialnya lebih ke memahami isyarat sosial, kontak mata, dan cara mengekspresikan emosi. Dan yang ketiga, ada dari sensori. Anak autistik biasanya memiliki sensitivitas sensorik yang tinggi, seperti nggak tahan suara keras atau sentuhan tertentu. Sedangkan kalau ADHD biasanya itu bukan isu utama. Studi dari HAPSI pada tahun 2023 juga menekankan bahwa kesulitan belajar pada ADHD dan autism muncul dari mekanisme yang berbeda. Jadi pendekatan pendidikannya juga harus berbeda, gak bisa pakai satu metode yang sama. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Pertama, hindari melabeli. Banyak anak ADHD yang dianggap pemalas atau tidak sopan, padahal mereka sedang berjuang mengatur fokusnya. Anak autistik pun sering disalahpahami sebagai orang yang antisosial, padahal mereka hanya memproses dunia dengan cara yang berbeda. Kedua, bangun lingkungan yang mendukung. Beri mereka waktu, ruang, dan pemahaman karena mereka itu memproses dunianya dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir, jaga empati karena di balik ADHD dan autism ada manusia dengan kelebihan, kemampuan, dan mimpi yang sama seperti kita. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman semua memahami ADHD dan autism dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!